warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita diajarin di mana bocah tim hadroh. Kata dia tring ting pak gur, tring ting pak gur. Tahu artinya tong? Yang penting kompak akur. Ada artinya. Tuh indahnya musik ting karena kompak Kata suling tit, tulule lulit, tahu artinya? Lo jadi mantu jangan pelit, Itu ada artinya neng. Damai sarmati. Jadi jangan mantu. Ya mertua jangan seperti itu, nggak punya duit, nggak makan minta mantu. Tuh matanya damai sarmati. Jadi kompak akur. Jadi mantu jangan Tadi Korea kita udah baca ayatnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Omong-omong Korea udah punya suami belum, Neng? Neng mau buat mantu baba, Neng? Ikan sepat, ikan gabus, naik ontak di kota Mekah. Lebih cepat, lebih bagus kalau katakan cinta buruan nikah. Kalau Pak Haji Saripudin tadi sebegitu istrinya nyamperin beliau, saya jadi pengen pantun juga beliau. Iya, ikan cumi udah mateng, ikan teri dalam plastik. Pak Saripudin suaminya ganteng, istri cantik. Iya, Puun Buni cabangnya sempal, ambil alu buat tunjangan. Punya bini yang paling setimpal, nggak malu diajak kondangan. Ngomong maaf ya, saya ngomong sama tentara di depan tentara, ngomong ini Nora nih, maaf ya Dan ya, maaf ya, ngobrol di depan tentara saya jadi yang ini. Komandan maaf Dan ya, beda. Jadi Neng kembali lagi Isra Mi'raj ya, jangan diukur pakai akal. Rasulullah sepertiga malam diberangkat dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dari langit 1 ke 2 ke 7 ke Sidratul Muntaha ke Mustawa. Iya, nggak ketemu dengan akal kita. Intinya apa? Dipardukan sholat 1 hari 1 malam. Kalau ibadah lain nggak ada yang Rasul panggil, hanya sholat. Maka sholat tiang agak. Maka pernah tanya, ya Rasulullah, apakah bedanya hamba Allah dan orang kafir? Tarkus sholat, meninggalkan sholat. Na'udzubillah min. Tadi itu jadi itu apa? Umen meningkatkan kualitas agama, menjadikan sholat sebagai kunci sukses hidup dunia dan akhirat. Untung nih. Untung di dunianya untung, akhiratnya untung. Jangan juga dunia untung, akhiratnya rugi. Tuh, bandanya banyak, sukses, tapi nggak punya perbekalan akhirat. Naudzubillah min. Nah begitu dipanggil sama Allah, kagak punya perbekalan. Naudzubillah min. Karena salah satu tadi, ya sholat adalah perbekalan kita. Manakala besok atau lagi dipanggil sama Allah Subhanahu. Sekarang kita bisa mandi sendiri, nanti kita dimandiin sama orang lain, mandi sama ambil. Baju kita yang bagus, yang kita sayangi, ganti dengan kain kapan. Mobil kita, kendaraan kita yang mahal, yang kita sayangi, ganti kurung batang, keranda, boleh minjem ke masjid. Iya. Rumah kita yang mewah, yang kita sayangi, harganya puluhan miliar, ganti. Liang lahat, di sinilah kita akan menghadapi malam pertama di alam kubur yang gelap, nggak ada yang nemenin, gelap nggak ada yang nerangin kecuali amal ibadah. Tapi kalau kita waktu hidupnya nggak sholat, na'udzubillah min, semua kita akan dikubur, berpindah hidup di alam kubur, kulit dan daging dipukul hancur karena abaikan sholat zuhur.
Amin. 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 Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Itulah tanda hidup kesasar, malaikat azab semakin munkar, kulit dan daging hangus dibakar karena abaikan sholat asar. Amin. Amin. Amin Allah. Amin. Amin Allah. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Wahai di mana sahabat karib, semua sama membawa nasib, tubuh dipukul hingga menjerit karena abaikan sholat maghrib. Astagfirullah. Amin Allah. Amin. 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 Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Di alam kubur ada ular berbisa yang bernama Kijaul Ukra, melilit tubuh bagi yang berdosa, yang abaikan sholat isya. Astagfirullah. Amin. 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 Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Terasa getar seluruh tubuh, sanak saudara berpisah jauh, tiada tempat untuk berteduh karena abaikan sholat subuh. Astagfirullah. Amin Allah. Amin. 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 Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan. Nah, kalau nggak punya perbekalan nanti di sono teriak-teriak, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. An-Naba ayat 40. Ya Allah, ya aku nggak sanggup menghadapi siksa nerakamu yang begini dahsyat. Kembalikan aku ke dunia, biarkan aku menjadi debu, biarkan aku menjadi tanah. Ya nggak bisa bang, nasi udah jadi bubur. Makanya akhirat jangan bagaimana nanti, tapi nantinya bagaimana. Tuh, jangan bagaimana nanti. Makanya sholat jangan ditik. Nah kalau kita yang istiqomah salat, habis salat kita doain ibu kita, bapak kita, Rabbi firli wali walidaya warhamhuma. Ya Allah, ampunlah dosaku, dosa ibu bapakku. Kasih sayangin mereka berdua, bagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Orang tua kita sayang banget dengan anak, betul? Ngomong kagak cadel dibikin cadel. Anak intel udah icail nih ini. Anak pintar udah bisa diri katanya. Sini sayang, sini anak raja. Saking sayangnya bagian anak raja, padahal bapak satpam. Saking sayangnya neng, tuh orang tua sama ki. Makanya wajar kalau anak kirim doa sama orang tua, Rabbi firli wali warhamhuma
kama rabbayani shaghira. Kita doa, langsung kita habis sholat kita doa. Diminta berkah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal wa afiatan bil jasad wa ziyadatan bil wa barakatan berkah. Jangan sukses. Jangan sukses doa, sukses enggak jaminan hidup bahagia. Sukses enggak jaminan hidup bahagia. Tuh kita nonton TV. Walaupun kendaraan Mercy, setelan jas berdasi, harta banyak dari Jakarta sampai ke Bekasi, tapi hasil korupsi, jiwa enggak tenang, takut terungkap nanti diciduk polisi, mendekam dalam tali besi, disiarkan di televisi, ditonton oleh manusia puluhan provinsi. Kalau udah begini emang enak makan nasi. Penjara neng puluhan tahun, di penjara puluhan tahun neng. Lah kan kesian bininya di rumah nggak mandi, jadi puluhan tahun nggak mandi basah nih, nggak mandi junub tuh neng kesian tahu jadi rumah kayak itu kembali lagi. Makanya nggak jaminan hidup tuh susah. Makanya jatuh berkah tuh Betaria Sonata neng di Pinang segenggam emas, betul? Iya, kita kan paling 5 gram 10 gram Betaria Sonata segenggam emas sukses, tapi nggak jamin. Kagak jaminan. Tahu dari mana Kong? Itu dia nyanyi. Dia bilang dulu segenggam emas kau binang aku. Begitu. Dulu bersumpah janji di depan saksi. Namun semua tinggal cerita ditelan dusta. Namun semua tinggal cerita hati yang luka. Emang tentara doang bisa nyanyi, orang abang bisa nyanyi tuh. Pak Izal bin maaf minum ya. Minum ya. Makanya kalau doa jangan sukses tapi berkah Selanjutnya kita doain anak-anak kita, keluarga kita punya ilmu. Orang yang punya ilmu kata ulama laksana kelapa jatuh kering. Kalau kelapa jatuh kering siapa jual pungut bisa dimanfaatin. Andai kata kelapa kering itu jatuh tengah hutan, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, nggak ada yang pungut, insya Allah akan tumbuh tunas sendiri. Dengan kata lain, kalau orang punya ilmu dimanapun dia berada, insya Allah ilmunya akan dimanfaatkan oleh orang lain. Kalaupun tidak dimanfaatkan oleh orang lain, paling tidak kita bisa manfaatkan untuk diri kita sendiri. Ilmu apa Pak? Silakan S1, S2, S3, tapi imbangi dengan ilmu agama. Kalau kata guru bahasa Inggris Bapak dan Pak Zarkasin itu mantan menteri koperasi itu, orang Ciputat, dia bilang apa? Science without religion is blind. You understand? Science ilmu pengetahuan without tanpa religion agama is blind, buta. Jadi ilmu pengetahuan tanpa dibandingkan agama manusia akan buta, bukan buta mata zahirnya tapi buta mata hatinya. Jamaah hormati. Alhamdulillah men. Jamaah hormati. Jadi anak-anak kecil. Ada tetangga saya orang Cirebon nggak punya ilmu. Siang hari pengen makan dia habis kuntungan besi. Dia cerita sama saya, habis kuntungan besi pengen makan, nyari warung nasi. Dia lihat ada tulisan barbershop, dia kira tukang shop, main masuk aja. Barbershop ini tukang shop. Iya, begitu dimasuk, bagunya enak banget, enak nih masakannya. Ditunjukin gambar, Pak mau model gimana? Emang apa nih? Tukang cukur. Oh, saya kira tukang shop. Tuh. Makanya yang ilmu pengetahuan harus dibagi dengan ilmu agama. Ya. Ada orang Cina teman saya itu berempat masuk Islam, ya. Mualaf berempat masuk Islam, Pak Syarifudin. Karena dia belum punya ilmu agama. Berempat sholat dibilangin sholat jangan ngomong, sholat jangan ngomong. Dibilang iya. Lagi sholat berempat ada tikus liwat. Ada tikus kata satu, ala tikus liwat, ada tikus liwat, neng. Yang kedua, ikut orang bayang nggak boleh ngomong. Orang bayang nggak boleh ngomong, batal dua.
Yang ketiga juga ngikut. Lu juga ngomong, lu juga ngomong. 3 habis neng. Tinggal 1 dikira lulus. Lupa juga apa dibilang. Untung gua gak ngomong. Karena ilmu neng, ilmu pentingnya ilmu. Jamaah hormati ilmu. Ya. Jadi kita neng banyak berdoa. Doa aja nih. Kalau doa kita yakin bahwa doa kita dikabul sama Allah Subhanahu. Ada tetangga baba neng orang Cilacap namanya Pak Basiran 20 tahun lebih Pak Saripudin nggak pulang kampung. Dia tanya emang apa Pak Basiran? Habis bapak saya ibu saya nggak ada udah meninggal. Dia pengen pulang. Tapi dia bilang saya waktu seminggu nggak enak makan nggak enak tidur nggak pengen tidur nggak pokoknya enak saya pengen pulang pun. Akhirnya apa dia musyawarah sama saya pulang sampai sore pagi. Kita singkatnya apa? Di sono keluarganya pada kangen. Ini si Basiran kata merantau ke Jakarta. Jakartanya mana? Dia masih hidup apa udah mati? Bagaimana caranya? Kata orang tua saya, udah ada solusinya. Besok atau lusa di mana ada waktu, sama-sama kita baca Quran, tahlil, tahmid, tasbih, kita berdoa kepada Allah. Kalau si Basiran masih hidup, biar ingat kampung halaman. Kalau dia udah mati, biar arwah sama Allah Subhanahu. Tuh doanya dikabul, jadi pengen enak makan tuh neng. Maka yakin kalau doa ya, yakin neng doa tuh dikabul tuh. Ada satu kisah. Seorang istri yang solehah. Suaminya udah ambil umur 50 tahun tapi nggak mau sholat. Tapi istrinya solehah nih. Istrinya soleh. Bang, dia berdoa pada Allah agar suaminya diberikan taufik dan hidayah. Dia bilang, bang, abang umurnya hampir 50 tahun, bang. Sampai sekarang abang belum sholat, bang. Kalau abang besok atau lusa dipanggil sama Allah, bang. Apa bang perbekalan abang? Apa bang perbekalan? Takut bang di sana. Rupanya doa istri dikabul, istri sholat kabul. Besok debu hari Jumat saya mau sholat. Bener bang, iya. Saking girangnya istrinya mau sholat, suami mau sholat hari Jumat, dibeliin baju yang paling bagus, kopiah baru, pici baru, kasih beliin sorban lagi nih. Maklum baru sholat, jadi jam 11 udah berangkat ke masjid. Dibilangin bang, kalau di depan stop depan masih kosong, jangan duduk di belakang, duduk di depan bang. Masih kosong depan, duduk di depan. Duduk tidak. Begitu masuk waktu, khotib berhalangan hadir. Panitia naik mimbar. Lihat para penampilannya. Berhubung pada saat ini khotib berhalangan hadir, maka saya mohon Bapak Anu sebagai penggantinya. Kepalanya gede. Kopiah nomor 8 gede, perasaan nomor 16 gak muat, perutnya mulus, kaki gemeter. Boro-boro khotbah, sholat dari baru kali itu kagak mau. Gak mau dia. Cuman saking dipaksa naik ke mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab geru waalaikumsalam warahmatullahi. Emang ilmu kagak ada, ketakutan kabur dari masjid neng. Kabur dari masjid. Ini jamaah bingung. Ada apa ini ustaz kabur dari masjid? Ada apa ini ustaz kabur? Jamaah ketakutan kabur juga. Sampai masjid kosong neng ketakutan. Begitu udah jamaah udah kosong, rupanya masjid zaman dulu atas izin Allah itu masjid ambruk roboh. Apa komentar jamaah? Tuh orang berilmu mau tahu masjid meroboh. Coba kalau nggak dia, ada penjadinya kita. Orang nih jamaah berbondong-bondong datang ke dia minta doa. Tuh, ini berkat istri yang soleh. Iya, istri yang soleha. Maka itu mudah-mudahan istri soleh. Amin ya rabbal alamin. Jadi doa nih. Tadi kembali lagi doa anak-anak kita sepunya ilmu ya nih, berkah ya, berkah ilmu, berkah orang tua kita doain ya Maha Hormati. Kembali lagi, apa maksud Allah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah yang melakukan kamu min butuni ummahatikum, dari perut ibu. La ta'lamuna saya. Tadi kita nggak tahu apa-apa. Dijadikan sama pendengaran wal absar, penglihatan wal afidah dan hati. La'alakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Tujuannya agar Allah keluarkan kita dari rahim ibu kita agar kita bersyukur. Bagaimana kita nggak bersyukur? Belum keluar ke dunia udah disiapin rezeki kita sama Allah Subhanahu. Mari kita buktikan. Kaum ibu yang belum pernah hamil nggak keluar ASI. Betul bu? Betul bu? Betul pak? Yang jawab, yang jangan jawab dong.
Ibu yang belum pernah hamil nggak keluar ASI, nggak keluar susu. Begitu hamil spontan air susu ibu keluar. Apa maknanya? Kita belum keluar ke dunia, udah disiapin rezeki kita sama Allah Subhanahu. Makanya kalau kita baca Quran surat Ar-Rahman diulang-ulang, fabi ayyi ala rabbikuma 31 kali, nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan. Tuh jamaah hormati, ya belum keluar. Dan kembali lagi bukan manusia doang, makhluk Allah disiapin sama Allah. Kucing karena anaknya banyak 4 ekor 5 ekor, sehingga kucing disiapin susunya 6 sama Allah. Kiri 3 kanan 3. Betul Bu? Betul? 3 kiri dia. Coba kalau umpamanya kucing susunya 2 kayak manusia, udah pada berebut ya, pada berebut tuh. Sebaliknya manusia, kalau manusia umpamanya manusia susunya 6 lah kagak pantes. Tuh ya Neng. Iya Neng, kalau manusia susunya 6 ya kagak pantes, kagak resep dilihatnya. Makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu. Tuh susunya cuma 2, tuh bersyukur kepada Allah Subhanahu. Nah ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu. Dan tentara wajar banget tentara bersyukur kepada Allah. Nah, coba kalau tentara umpama mau jadi tentara tingginya cuma 150, kagak terima, bukan begitu kan? Kagak terima. Makanya kagak tentara tuh diberikan kesempurnaan sama Allah, tingginya lebih deh ya. Cukup. Coba kalau tingginya kurang dari 160 kagak diterima. Tuh. Kalau giginya ompong kagak diterima jadi tentara. Tuh. Atau kalau umpamanya kakinya sepatunya sebelah nomor 40, sebelah nomor 45 kagak diterima. Tuh. Makanya tuh bersyukur jadi tentara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita Allahumma ij'alni syakura. Ya Allah jadikan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu. Bagaimana kita nggak bersyukur? Tadi belum keluar ke dunia udah disiapin rezeki kita sama Allah Subhanahu. Belum keluar. Ya. Makanan beda, kambing, kerbau, sapi cuma rumput doang makanannya. Tapi manusia andai kata di kulkas ada jeruk, ada anggur, ada apel, ada pisang, ada ikan. Buka tuh kulkas, panggil kucing, cuma ikan yang diambil, jeruk, anggur, apel, pisang kagak nggak diambil. Buka kulkas, panggil orang komplek Kostran. Jangankan anggur, apel, petek, jengkol habis. Sama orang Nempoa, betul? Karena apa? Ini udah di Quran, Allah janji. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan semua yang di bumi, di perut bumi buat kita. Pertalite buat kita, pertalite buat kita. Tahu pertalite tahu? Pertalite buat bahan bakar mobil. Itu singkatan pertalite pribadi kita, jangan pelit. Tuh. Kalau pertamak itu singkatan. Pertamak pribadi kita jangan tamak. Tuh jamaah hormati Neng. Jadi kembali jangan pelit. Kemudian apa? Bersyukur kepada Allah yang makanan kita beragam. Tuh. Lah sama-sama makan rumput warnanya hijau. Tuh, tapi beda. Coba kembali lagi. Sapi makan rumput warnanya hijau, masuk ke dalam sapi, begitu keluar susunya putih, segar dan menjadi obat, betul? Nah ini wa inna lakum fil an'am sesungguhnya bagi kamu atau fil an'am pada binatang ternak la ibrah pelajaran. Nuskikum mimma fi butuni, aku beri engkau minum apa yang ada dalam perut sapi, mimbaini parsin wadamin, di antara tahi dan darah, labanan, terdapat susu, holison saigolis talibin, terdapat susu yang bersih dan segar bagi orang minumnya. Tuh babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maaf nih Pak, minum nang lihat. Gampang aki-aki gak bau Neng. Nah ini coba Neng. Kalau kita baca Quran surat Waqiah ayat 68, Allah berfirman, "Afara'aitumul ma'alladzi tasrabun?" Apa kau perhatikan air yang kau minum? Antum andatum minal muzni am nahnu munzilun? Apakah engkau yang menurunkan dari Allah? Kata Allah, apakah engkau yang menurunkan dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Lau nasya'u ja'alnahu ujaja. Jika aku kehendaki, kata Allah, niscaya aku jadikan air itu asin. Falaula tashkurun, mengapa engkau enggak bersyukur? Coba nih kalau air asin, kan ini dari laut hasilnya.
Dan laut udah, ngapa begitu turun ke bawah ke bumi? Iya, tawar tuh, agak enak. Kalau airnya asin kagak enak jadi minum. Tapi kalau semua tawar nggak ada asin, kagak ada garam. Kagak ada garam. Kalau nggak ada garam, lauk-lauk sayur mayur yang kita makan kagak enak, betul? Maka itu kalau kita baca Quran surat Yasin ayat 36, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semua berpasang-pasangan. Ada yang tawar, ada yang asin. Tuh neng, kalau semua tawar nggak ada yang asin, kagak ada garam. Tuh kalau semua asin kagak ada tawar, minumnya kagak enak. Bersyukur kita kepada Allahumma ij'alni syakura. Tuh ya, makanan beda, ngomong juga beda, wajar kita bersyukur. Kambing mah cuma mbe doang, kerbau cuma awe doang. Tapi kalau manusia lain, kata orang Betawi, lu mau kemana tong gini hari? Ayam mau kondangannya. Kalau bapak manggilnya, orang dulu manggilnya, bener juga, tinggal nyampur orang tua kebun punya. Kalau cucu saya karena manggilnya bunda, cucu saya manggilnya bunda, bener juga, pengen punya rumah kebunnya belum ada. Bunda. Kata orang Sunda pada kamana unjang wanci kieu geura atuh. Duh, kata orang Sunda. Duh. Dua bahasa. Ngetan lagi kata orang Cirebon, arep ngendi cung, mau kemana tong? Arep ngumai Pak Kuwu, mau ke rumahnya Pak Lurah. Pak Kuwu langka ning ngumai cung, Pak Kuwu aneng ning Tanjung. Ira kula mau diwarai aja mangonon. Ada orang Cirebon enggak, Bu? Enggak ada. Pak Kuwu itu lurah, Tanjung itu musola. Tuh. Ada orang Cirebon, Bang? Iya dan ya. Benar Cirebonnya Sunda ya dan ya. Iya, benar nggak Bapak ngomong dan? Tuh, benar tuh, Bang. Dulu anak saya ada yang pesantren Cirebon, jadi sama Cirebon. Tuh udah berapa bahasa. Ngetan lagi, timur lagi nyebrang kali, Brebes Tegal, lain lagi. Iya kon pan balik, iya karo siapa balik karo anak Inyong. Anaknya gawe ning diu, anak Inyong jadi angkatan banyu, angkatan laut. Tugasnya ning diu, tugasnya ning bebulak sapi lanang, bebulak itu lapangan sapi lanang banteng, lapangan banteng. Tuh, biar tahu neng. Tuh jamaah hormati. Ngetan lagi ke Jogja ke Solo pada tindak pun di Bayu melampah mawon monggo pinara matur nuwun. Betul Bu? Pak Haji Makmun orang Betawi iso ngomong Jawa, kena ngopore iso tonggoku ke wong Jawa, nomor jinine krungu, nomor loro wani ngomonge ngono. Jejeng gaduh, betul Kak? Tuh. Nyebrang ke Pulau Sumatera, kata orang Padang, Kamayung, mana tong Karajo kerja, Kapatang Manggale, Seiko Karajo, Beko malam apulai. Ada orang Padang apa? Enggak ada. Ada. Kapatang kemarin Manggale dagang, Seiko Karajo sekarang kerja, Beko malam apulai. Ntar malam apalagi itu bahasa Padang. Perlu bahasa. Ada orang Padang nggak ngerti bahasa Indonesia, ditanya Hansip ngapain Bang? Awak jago karate. Hansip marah, lu belagu amat. Gua nanya baik-baik, lu aku jago karate. Marah. Maksudnya awak saya jago jaga karate kertas, saya jaga kertas. Tuh karena nggak ngerti, tuh marah Hansip. Tuh udah berapa bahasa nih. Wajar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur Allahumma. Kata orang Arab, ila aina anta anna azhabul suq. Mau kemana kamu? Saya mau ke pasar. Tuh. Kata orang Inggris, where you go? We come to market, mau ke pasar. Mr. Makmun, you understand English? Yes, I understand English a little, but not very well at conversation. Betul, Betul? Tuh, wajar kita ber. Kata orang Cina, hancora, apa kabar? Ciango, baik. Mau Ciango, nggak baik. You Ciango, kamu punya duit nggak? Ini mau Cien, saya nggak punya duit. Ini anto Cien, saya banyak duit. Tuh. Pak tau ngi kilo kita Cien, gula kilo berapa duit? Kiu Cien, kiu berapa tau kiu? Ya baru ngerti, kiu ngerti. Kiu Cien, 9.000, anku yo mahal. Mau anku yo nggak mahal. Jadi wajar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Allahumma ij'alni syakura. Ya Allah, jadikanlah aku orang bersyukur. Waj'alni sabura, jadikanlah aku yang bersabar.
bersabar. Yang namanya suami istri yang gak luput daripada terkadang kau lembut, terkadang kau kasar. Sabar sabar jamaah hormati Allah. Jadi jamaah hormati ya. Itulah Pak Haji Saripudin, kelamaan ya yang mulia. Aki-aki malu ya. Jadi kembali lagi ya. Kembali lagi jamaah hormati, kita banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Doa anak kita supaya punya anak kita jadikanlah ibarat buah-buah sawo itu mudahnya pahit, orang dibagi kagak mau, apalagi beli. Tapi kalau udah tua mateng manis, tuh jangankan dibagi, beli juga mau. Artinya jadikan anak-anak kita mudahnya pahit tapi tuanya manis tuh neng. Ya maaf ini bukan teknik ya. Dulu kakek neng waktu kecil pagi di SD, SR dulu mah, siang di madrasah, malam ngaji tuh. Jadi pahit banget dulu, bapak nggak tahu. Bapak gede sama kakek. Sekolah pagi di SD, siang di madrasah, malam ngaji tuh. Mau tidur harus baca Quran. Ternyata bener juga orang engkong. Lah kerjaan bapak dari tadi hiji tambah hiji sama dengan 2. Hiji tambah hiji sama dengan 2. Karena dulu ngaji jadi bisa mimpin doa. Tuh. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Habis mimpin doa pulang dapat berkat. 4 tambah 4 8. Habis dapat berkat pulang kita makan. 8 tambah 8 16, udah makan mah nggak perlu beli beras tuh. 16 tambah 16 32, duitnya beras bagi orang tua. 32 tambah 32 64. Ya kalau kita baik sama orang tua, Allah akan curahkan rahmat, amin ya rabbal. Jadi ya hormati tadi kembali lagi. Iya. Pertama kita tadi sholat jangan 5 waktu. Apa tambah sholat sunnah. Kalau udah biasa meneng biar kata jangan sholat yang 5 waktu. Sholat tahajud juga kalau terbiasa mah agak enak, kalau kita kagak jadi ringan. Pama kita jam 11 tidur, udah tahu jam 2 udah kayak dibangunin tuh. Kebiasaan enak aja jamaah hormati. Sholat jamaah hormati. Kemudian juga jangan bahil. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, infakkan harta kita baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi jangankan ya paling jangan pakai nunggu lapang, jangan begitu nih. Yang namanya orang beriman alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit ya. Apa artinya sebutir gula bagi manusia? Nggak ada artinya. Semut girang banget. Apa artinya uang 10.000 rupiah bagi orang yang bandanya banyak, bagi orang yang hartanya banyak. Tapi bagi orang yang memang nggak punya uang sama sekali, anaknya nangis lapar minta makan, bapak ibunya nggak punya duit, tatkala kita sedekah 10.000 rupiah, meneteskan air mata doa. Kalau bapak yang dulu kecil sering banget pulang sekolah nggak makan sering, iya. Tapi kembali lagi. Tapi begitu kembali dulu, masya Allah jamaah sore mana rumah bocor, mana kalau mandi timba ya kadang-kadang kecemplung. Zaman dulu kan begitu. Jamaah sore. Jadi kembali lagi neng, infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu. As-sahihun qaribu minallah, orang yang pemurah kata Allah dekat dengan Allah. Qaribu minannas, dekat dengan manusia. Qaribu minal jannah, dekat dengan surga Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita tatkala besok atau lusa Allah panggil ya, jadi mati Allah masuk surga ya. Neng, masukkan surga Allah Subhanahu. Amin. Surga indah banget, Neng. Jangankan surga ketinggian kayak kita haji aja indah banget. Haji aja indah banget, mau berangkat kita dipelukin sama ponak-ponakan mau berangkat. Begitu naik pesawat neng, ternyata masuk dilayani sama pramugari cantik-cantik banget, beda sama pramugari yang di rumah, beda. Ya, beda banget neng, wanita muda cantik, pramugari di rumah mana tua, rambutnya putih semua. Tuh. Tapi begitu ngomongnya lembut neng, udah cantik. Bapak mau minum apa? Minum teh, mau minum kopi tuh kata pramugari di pesawat. Udah cantik ngomongnya lembut. Pramugari di rumah, mak bikin kopi mak apa jawab? Baru juga ngopi pak, udah mau berapa kali sih gitu. Tuh kembali lagi nih, itu kita haji aja itu, apalagi surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hormati ya neng. Allahumma ij'alni syakur, bersyukur kepada Allah Subhanahu
wa taala. Waj'ali sabura, jadikanlah aku yang bersabar, neng bersabar. Ya, kegagalan cinta umpamanya jangan tuh orang enggak ada iman tuh. Orang gagal bercinta, Masya Allah, naudzubillah min dzalik, ya. Jangan, itu soal jodoh. Soal jodoh. Ya, Bapak juga pernah dulu tahun 70 ngerasain kegagalan gagal cinta, tapi itu soal biasa. Bapak yang udah pernah dulu yang tahun 72 gagal bercinta. Emang stres ngalamin. Iya, Bapak stresnya nyanyi mulu. Bapak nih stresnya nyanyi mulu nih dulu tahun 72. Nyanyi mulu, setelah ku cinta ia tinggalkan aku sehingga hidupku kini merana. Jadi kembali sabar, ini mak putus cinta bunuh diri, naudzubillah min dari jadinya namanya syukur sabar neng, kembali lagi syukur sabar. Jadi kembali banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu. Al-Quran kita baca neng, ya Al-Quran kita baca itu obat neng, ya obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa, dan tidak kami Quran turunkan Al-Quran kata Allah ma huwa syifa, melainkan itu obat warahmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabar sebenarnya ya, banyak berkah. Quran dibaca pelan enak, dibaca keras juga enak, itu obat nih jamaah hormati. Ya, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa hafathumul malaikah. Di mana baca kita baca Quran kata Nabi illa kecuali hafathumul malaikah, turun para malaikat atas izin Allah Subhanahu. Yang pertama kata Nabi wa nazzalat alaihimus sakinah, akan memberikan ketentraman batin. Amin ya rabbal batin neng. Ya, maka tadi kalau pengen sehat tadi Quran dibaca ya. Kemudian jangan lupa kita perlihatkan senyuman, nampakkan keramat tamahan, pentaskan persaudaraan, jauhkan dari kedengkian. Itu obatnya. Tapi jangan lupa berikanlah senyummu untuk semua orang, namun curahkanlah hatimu untuk seseorang. Ini aja. Jadi maafin neng Bapak kelamaan ceramah neng ya. Bapak minta maaf, Bapak orang Rempoa Sandratek. Mampir ke kalau Sabtu Minggu ada pasar. Mampir ke rumah Bapak neng. Iya. Hampir itu rumah Bapak sebelah kanan jalan, ada rumah paling gede, paling bagus, tingkat halamannya luas. Nah itu neng Bapak di belakangnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.